bukan berarti pemerintah memilih untuk tidak meningkatkan harga BBM subsidi, itu berarti nggak ada kenaikan harga BBM di domestik. Harganya itu tetap naik gitu, dan kita harus membayarnya. Pemerintah hanya men-switching dari yang harusnya ini dibebankan ke rumah tangga, tapi dibebanin ke anggaran pemerintah. Risiko lebih besar itu sebenarnya dari PBN atau fiskal. Sebetulnya profil atau kondisi rumah tangga seperti apa sih yang paling rentan terdampak oleh inflasi? Kelompok yang berpendapatan rendah, rentan, yang kalau misalnya kita kelompokkan kelompok menengah dan juga calon kelompok kelas menengah itu juga merasakan dampaknya yang paling berisiko signifikan ya. Nah, gimana sih proyeksi inflasi di bulan April ini? Ada di kisaran 2,4 sampai 2,53%. Angkanya memang turun. Ini bukan berarti, jangan diartikan bahwa berarti nggak ada dampak gitu dari kenaikan harga energi, bukan. Selamat datang di podcast Tanya Peneliti, ruang untuk menyelami pertanyaan besar di setiap episodenya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu inflasi dan daya beli. Sebenarnya, apa itu inflasi dan bagaimana kaitannya dengan daya beli? Belakangan ini, diskusi terkait inflasi jadi semakin hangat dan sering kita dengar karena adanya tensi geopolitik global yang kian memanas. Adanya konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memicu penutupan Selat Hormuz selaku jalur penting perdagangan minyak dunia, menimbulkan pertanyaan dan keresahan berupa apakah akan terjadi lonjakan inflasi di negara kita. Lantas, sejauh mana sebetulnya konflik global ini bisa mempengaruhi inflasi nasional dan seberapa besar dampaknya bagi daya beli masyarakat kita, serta langkah apa yang sebetulnya paling tepat dilakukan oleh pemerintah maupun rumah tangga untuk merespons situasi ini? Sudah hadir bersama saya, peneliti LPM FEB UI, Syahda Sabrina, dan saya Dita, selaku host pada episode kali ini. Bersama-sama kita akan membahas mengenai inflasi dan hubungannya dengan daya beli, termasuk apakah sebetulnya penutupan Selat Hormuz akan memicu tekanan inflasi. Bukan cuma itu, kita juga akan membahas tentang apa yang sebetulnya bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menavigasi dampak dari terjadinya inflasi. Oke, kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Mbak Syahda. Terima kasih banyak Mbak Dita untuk pengenalannya. Jadi memang di kesempatan pada momen podcast ini kita akan bahas terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga domestik ya, yang menjadi momentum penting juga karena saat ini ada konflik di Timur Tengah dan bagaimana implikasinya ke perekonomian Indonesia. Kebetulan saya dan Mbak Dita itu secara rutin dan juga Mbak Naifa secara rutin menulis inflation report gitu ya setiap bulan. Jadi kita bisa sekalian nih membahas di podcast kali ini. Oke. Jadi kita kan sering banget ya dengar di berita inflasi, tapi sebetulnya inflasi itu apa sih dan sebenarnya gimana hubungannya ke daya beli masyarakat? Oke, ya jadi mungkin kita awalnya pembukaan dulu, sebenarnya sudah banyak masyarakat umum juga sudah tahu gitu terkait dengan inflasi ya, tapi masih banyak yang mungkin belum tahu konsep dasarnya ya. Kalau misalnya sebenarnya inflasi ini adalah kenaikan harga. Nah, harga apa yang naik? Harga yang naik itu adalah harga agregat yang dilihat dari indeks harga konsumen yang dihitung melalui beberapa jenis barang dan jasa. Jadi kenaikan harga di sini bukan kenaikan hanya 1-2 barang saja gitu. Tapi yang dihitung itu dari angka inflasi yang selalu keluar tiap bulan itu adalah harga barang dan jasa yang memang sudah diagregasi jadi satu kelompok basket barang dan jasa yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Maka pada saat adanya kenaikan tingkat harga untuk barang dan jasa tertentu itu bisa tercermin dari bagaimana daya beli masyarakat. Karena meskipun pendapatan masyarakat secara nominal, misalnya kita lihat UMR ya, tidak mengalami perubahan, tapi harga-harga barang itu meningkat, maka jumlah barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu jadi lebih sedikit. Sehingga di sini kalau misalnya kita ngomongin
sedikit konsep ekonomi ya, itu ada penurunan pendapatan real sebenarnya gitu. Meskipun tidak ada kenaikan gaji, upah, tapi harga-harga domestik itu jadi lebih mahal, maka kemampuan membeli dari masyarakat atau rumah tangga itu jadi tergerus seperti itu. Itu adalah transmisinya dari inflasi ke daya beli. Sebenarnya itu konsep dasarnya, dan nanti kita bisa elaborasi juga lebih lanjut ya Mbak Dita, bagaimana trennya dari inflasi bulan ini dan bulan lalu, dan bagaimana dalam 3 bulan terakhir ini pada saat ada konflik di Timur Tengah. Oke. Jadi tadi udah denger ya terkait hubungan inflasi dan daya beli gitu. Tapi tadi kan yang udah disebut sama Mbak Syahda itu kalau misal adanya inflasi tuh akan nurunin pendapatan real kita. Jadi seolah-olah kita beli barang tuh lebih mahal gitu kan harganya. Tapi sebetulnya inflasi ini tuh juga nunjukin hal baik nggak sih, Mbak? Oke, ya, jadi sebenarnya kan inflasi itu kan komponennya ada berbagai macam ya Mbak Dita. Ada inflasi umum dan juga ada namanya inflasi harga yang diatur pemerintah, inflasi harga bergejolak, dan inflasi inti. Nah, inflasi inti ini sebenarnya yang menunjukkan apakah masyarakat itu memiliki daya beli yang meningkat atau menurun. Kalau misalnya inflasi inti ini meningkat, itu cenderung itu kita kaitkan biasanya dengan kemampuan membeli masyarakat jadinya lebih baik, karena dari inflasi inti ini menggambarkan kenaikan permintaan di masyarakat. Permintaan yang meningkat itu artinya adalah aktivitas ekonomi jadi jauh lebih baik, sehingga masyarakat merasa optimis untuk melakukan belanja atau pengeluaran. Jadi indikator inflasi inti ini biasanya meningkat. Nah, itu biasanya yang dikatakan baik. Tapi kita harus hati-hati juga untuk melihat angka inflasi ya. Karena sebenarnya angka inflasi itu diambil dari indeks harga konsumen. Di mana indeks ini dia harganya angkanya tersebut indeks harga konsumen ini angkanya itu rutin diupdate setiap bulan. Tapi yang kita lihat biasanya atau kita dengar di berita dan publikasi BPS itu adalah sudah angka perubahan dari tahun lalu seperti itu. Jadi inflasi yang misalnya bulan ini kita tahu 3,48% year on year atau secara tahunan. Jadi itu dibandingkan indeks bulan Maret 2026 dibandingkan dengan indeks bulan Maret 2025. Sehingga sebenarnya ini dari point of view secara statistik ini sebenarnya sangat bergantung pada angkanya di bulan Maret 2025 gitu. Jadi bukan hanya menggambarkan misalnya ini kemarin menarik juga gitu, karena inflasi di Maret kemarin 3,48%, sementara di bulan Februari kita ingat bahwa inflasinya itu sempat 4,76%. Terus banyak masyarakat yang melihat kalau berarti dampak dari konflik Selat Hormuz ini belum terlihat dong ke inflasi, soalnya inflasi kita turun berarti kondisinya baik-baik saja gitu. Itu tidak bisa langsung diartikan atau ditafsirkan seperti itu gitu, karena ini sangat bergantung pada angka inflasi di bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bandingin Februari tahun ini sama tahun lalu, itu kan memang tahun lalu, di awal tahun lalu kita tahu inflasi sangat rendah ya, karena adanya insentif dari pemerintah untuk diskon tarif listrik di bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, bulan Maret tahun lalu atau Maret 2025 itu harga listrik jadi normal lagi, sehingga kenapa memang kalau kita lihat bandingin aja dua angka inflasi Maret dibandingin inflasi Februari itu kelihatannya turun gitu. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya bukan berarti tekanan dari konflik di Timur Tengah ini belum tergambarkan di inflasi Maret 2026 gitu. Itu sih Mbak Dita yang mungkin kalau elaborasi lebihnya gitu dari angka inflasi, karena masih cukup banyak masyarakat, mungkin penonton juga yang masih kadang keliru gitu untuk melihat atau mengartikan ini angka inflasi ini sebenarnya apa, dan perbandingannya tuh harusnya sama titik yang mana gitu angkanya. Oke. Jadi sebetulnya angka inflasi itu juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat, dan asalkan ini ya angkanya terkendali. Dan juga dalam membaca angka inflasi kita perlu berhati-hati nih dengan melihat gimana perbandingannya di tahun lalu dan bulan lalu, dan juga mengetahui apa sih sebenarnya penyebabnya yang bikin angkanya tuh demikian supaya nggak salah tafsir gitu ya Mbak. Betul.
Oke, nah terus ini nih pertanyaan berikutnya berkaitan dengan isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini, yaitu penutupan Selat Hormuz. Kan katanya setelah penutupan Selat Hormuz nih pasokan minyak terganggu, terus harga minyak bakal naik. Dan itu tuh bakal ngaruh nggak sih Mbak ke inflasi Indonesia? Terus kalau misalnya ngaruh, sebenarnya bagaimana sih proses mempengaruhinya gitu? Bisa tiba-tiba jadi inflasi. Oke, iya. Terima kasih Mbak Dita. Mungkin ini menarik sekali ya untuk kita bahas terkait dengan konflik di Selat Hormuz. Tapi saya yakin Mbak Dita juga yakin, mungkin penonton di rumah juga sekarang dengan berkembangnya berita-berita yang cukup banyak itu juga sudah mulai aware gitu. Sebenarnya transmisinya itu bisa dari channel mana saja. Mungkin ini ringkasannya gitu ya. Sebenarnya inflasi itu bisa disebabkan kenaikan harga-harga domestik itu dari mana aja, dari konflik Timur Tengah. Memang kalau kita bahas konflik Timur Tengah, sebenarnya perangnya itu Indonesia tidak ikut secara langsung gitu ya. Tapi kita tahu sekitar 19-20% dari impor minyak kita itu melalui Selat Hormuz, yang mana Selat Hormuz itu saat ini sedang dilakukan penutupan secara sementara. Jadi channel pertama yang paling terlihat gitu, yang bisa kita lihat itu pasti dari harga energi. Harga energi global yang meningkat, yaitu harga minyak dan juga harga minyak gas, itu yang bisa menyebabkan tekanan di harga energi domestik. Nah, yang jalur kedua itu sebenarnya yang juga pasti pemirsa juga tahu, itu dari depresiasi nilai tukar atau depresiasi rupiah. Karena sekarang ini per kemarin kalau nggak salah itu udah 17.000 rupiah per 1 US dollar gitu. Nah, sebenarnya kurs ini terjadi sebagai dampak sebenarnya tidak langsung dari adanya konflik di Timur Tengah, karena sebenarnya selama terjadi konflik ini bukan kali pertama gitu, konflik di Timur Tengah terus depresiasi. Di konflik-konflik sebelumnya misalnya Rusia sama Ukraina kemarin perang, itu juga depresiasi rupiah terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kan permintaan di tengah adanya ketidakpastian, masyarakat melakukan perubahan portofolio dari asetnya, sehingga mereka menjual aset-aset yang mungkin lebih berisiko, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak US dollar. Dengan adanya itu makanya apresiasi dolar Amerika Serikat atau US dollar, sehingga depresiasi di mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Nah, itu transmisi yang kedua. Nah, selain transmisi dari harga energi, lalu juga kurs, yang ketiga adalah transmisi dari distribusi, yaitu adalah logistik dan transportasi. Jadi dengan adanya kenaikan harga energi, yaitu harga bahan bakar minyaknya, itu jadinya harga atau biaya untuk melakukan pengiriman barang maupun jasa itu jadi lebih mahal, maupun juga transportasi kan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga aftur meningkat secara signifikan ya untuk pesawat, sehingga pemerintah juga baru-baru ini memperbolehkan gitu ya untuk melakukan adjustment di harga pesawat sebesar 10-13%. Itu merupakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi gitu, karena di pasar harganya itu sudah meningkat tajam gitu. Itu karena adanya pasokan dari minyak ini yang terganggu dengan adanya penutupan sementara di Selat Hormuz seperti itu. Dan mungkin aspek berikutnya lagi ya dari segi logistik ya yang perlu di-highlight juga. Tadi kan harga dari distribusi atau biaya distribusi jadi lebih mahal karena harga energinya meningkat. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, selain harga yang meningkat, biayanya itu juga meningkat dari segi asuransi. Karena pengiriman barang maupun jasa itu jadi sangat tidak pasti saat ini, sehingga premi atau risiko yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi untuk menggaranti bahwa pengirimannya itu dapat tercapai itu jadi sekarang lebih mahal gitu. Jadi harganya itu meningkat dari biaya bahan bakarnya, meningkat juga dari asuransinya seperti itu, dari segi logistik dan juga transportasi gitu. Ini menarik karena di bulan
Maret terakhir ini dari angka inflasi kan kita lihat juga kalau harga yang diatur oleh pemerintah ya di Maret 2026 itu meningkat 6,08% secara tahunan dibandingin bulan yang sama tahun lalu, sementara secara bulanan itu dia naik 0,31% gitu dibandingin sama Februari 2026. Nah, yang paling utama itu kenaikannya adalah komoditas bensin, tentunya adalah BBM non subsidi dan angkutan udara gitu. Jadi harga bensin non subsidi dan juga transportasi angkutan udara itu menjadi komoditas yang paling besar perubahannya secara bulanan di Maret 2026 dibandingkan Februari 2006. Tentunya ini juga tidak terlepas dari adanya pekan liburan di Maret kemarin ya. Ada bulan Ramadan dan hari raya Nyepi dan juga Lebaran seperti itu. Tapi ini juga bisa diindikasikan bahwa memang sudah ada dampak dari konflik Selat Hormuz yang meningkatkan harga energi dan juga biaya transportasi seperti itu. Oke, menarik sekali penjelasannya Mbak Syahda. Jadi sebetulnya adanya penutupan Selat Hormuz ini udah mempengaruhi angka inflasi nasional kita, tapi memang angka inflasi yang seolah-olah tidak begitu tinggi itu juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti memang pembandingnya di tahun lalu gitu, angka di tahun sebelumnya itu lebih sudah cukup tinggi juga gitu. Jadi bukan berarti karena inflasi di bulan ini tidak terlalu tinggi itu belum menangkap efek dari penutupan Selat Hormuz gitu. Jadi itu tadi ya, perlu berhati-hati dalam membaca angka inflasi. Oke. Nah, terus berikutnya sebetulnya profil atau kondisi rumah tangga seperti apa sih yang paling rentan terdampak oleh inflasi gitu. Jadi kalau misal ada lonjakan inflasi, mereka yang paling menanggung akibatnya atau paling besar terdampaknya. Iya, kalau misalnya kita ngomongin rumah tangga, sebenarnya yang paling terdampak itu memang adalah kelompok yang berpendapatan rendah. Kelompok yang berpendapatan rendah, rentan, yang kalau misalnya kita kelompokkan kelompok menengah dan juga calon kelompok kelas menengah itu juga merasakan dampaknya yang paling berisiko signifikan ya. Mengapa demikian? Sebenarnya alasannya sederhana, karena kelompok-kelompok tersebut memiliki porsi pengeluaran atau belanja yang sangat besar untuk pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran untuk konsumsi barang-barang pokok, misalnya untuk pangan, untuk transportasi, untuk biaya-biaya membayar utilitas. Itu kan mereka adalah kelompok yang paling besar ya, atau pangsa dari pengeluarannya tersebut. Kayak kalau misalnya kita lihat di outlook inflasi kita di bulan Januari 2026 itu kita coba untuk mengklasifikasikan dari berbagai kelompok masyarakat. Dari survei Susunasya BPS itu kita lihat memang sekitar 52,5% dari pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau itu didominasi oleh kelompok masyarakat calon kelas menengah. Sementara sisanya 31,2% itu kelas menengah dan 12,8% itu kelompok rentan. Nah, sisa-sisa belanjanya itu adalah belanja-belanja yang non rutin. Misalnya belanja untuk hiburan, untuk perawatan pribadi dan lain-lain. Tentunya kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi gitu ya, itu mereka kan pasti lebih besar ya, lebih besar pengeluarannya untuk barang-barang non esensial seperti itu. Jadi dengan adanya kenaikan harga energi, lalu juga transportasi, itu yang paling terkena itu sebenarnya adalah mereka yang berpendapatan relatif rendah. Nah, kalau misalnya kita lebih detailin atau breakdown lagi, mereka yang akan terkena itu sebenarnya masyarakat urban yang paling membutuhkan mobilitas untuk bekerja. Terus juga adalah mereka pekerja informal, itu juga mereka yang akan terasakan dampak yang
cukup besar gitu ya dari adanya kenaikan biaya transportasi atau biaya bensin ini misalnya ini memang meningkat. Tapi kan sebenarnya yang meningkat itu kan bukan hanya harga energi kan, Dit. Jadi kan kemarin kita juga udah bahas kalau misalnya belakangan ini beberapa pekan terakhir itu ada kenaikan yang signifikan di harga pupuk juga gitu. Itu udah mulai meningkat tajam harga pupuk karena Timur Tengah itu sebagai salah satu pemasok pupuk terbesar di dunia. Dan 1 pekan yang lalu kalau tidak salah ya itu Rusia itu untuk sementara mereka memberhentikan ekspor pupuk amonium nitrogennya seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan adanya nanti juga ripple effect atau dampak lanjutan dari adanya kenaikan harga energi sekarang juga ikutan ke harga pangan. Ini yang bisa menjadi peringatan juga ya untuk kita bersama. Sebenarnya yang perlu kita jagain itu bukan hanya harga energi gitu ke depannya, tapi harga pangan, terus juga harga distribusi, harga logistik itu semuanya akan ikut berisiko untuk meningkat lebih jauh gitu. Mungkin. Oke, menarik ya. Jadi ternyata profil rumah tangga yang berbeda-beda tuh akan kena dampak yang berbeda-beda dari inflasi gitu. Dan tadi mungkin kalau pemirsa di sini mau dapat gambaran lebih jelas mengenai profil rumah tangga seperti apa yang akan paling terdampak oleh inflasi ini, bisa baca di Inflation Outlook Januari ya. Bisa diakses melalui website lpm.org. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Setelah ngomongin perihal dampaknya ke rumah tangga, sekarang masih mau lanjut juga sih ngomongin mengenai dampak ke rumah tangga, tapi spesifik terkait harga minyak dunia yang melonjak tajam. Jadi yang seperti kita tahu saat ini kan pemerintah memutuskan untuk menjaga harga BBM seperti sedia kala, walaupun harga minyak dunia itu melonjak naik. Nah, gimana sih pandangan Mbak Syahda mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah ini gitu? Apalagi melihat kalau negara-negara berkembang lain banyak yang memutuskan untuk justru menyesuaikan harga gitu. Nah, sementara Indonesia malah menahan harganya gitu. Gimana sih pandangan Mbak Syahda? Mungkin kita akan mencoba untuk menjawab dengan sebisa mungkin dari data yang memang kita lihat dan kira-kira relevan dari segi daya beli masyarakat gitu ya. Karena kita sekarang topiknya lagi inflasi dan daya beli masyarakat, mungkin nanti lebih jauhnya terkait dengan fiskal, nanti mungkin bisa kita episode-episode berikutnya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menahan BBM subsidi, ini sebenarnya konten yang sangat sensitif ya, Dit ya. Karena ini menjadi diskusi banyak pihak dan juga masyarakat gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi makroekonomi ya, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, pertama ini bukan hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk menahan harga BBM subsidi. Sebenarnya pemerintah melihat ini sebagai bantalan untuk gimana caranya harga energi global yang meningkat secara tajam itu tidak langsung ditransmisikan menjadi beban rumah tangga yang meningkat gitu. Sebenarnya negara lain juga banyak juga yang melakukan hal ini gitu. Mereka tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi, tapi mereka mengalihkannya dengan kebijakan lain seperti misalnya menangguhkan pajak untuk pembelian bensin gitu, sehingga menurunkan beban dari masyarakat ya, menurunkan beban di masyarakat, betul. Nah, cuma yang perlu kita highlight adalah kebijakan ini atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berlaku kalau misalnya lonjakan harga energi itu berlangsungnya cuma di jangka pendek gitu. Kayak misalnya kemarin di perang Rusia Ukraina yang sebenarnya juga tidak bisa kita langsung apple to apple bandingkan dengan kondisi konflik Timur Tengah sekarang, karena konflik Timur Tengah sekarang itu memblokade, istilahnya memblokade pasokan dari oil dan gas gitu. Sementara Rusia Ukraine kemarin kan dia lebih kenanya itu ke Eropa ya, dimana dari segi dampaknya ke harga-harga energi di Asia dan sekitarnya itu jadi relatif lebih rendah. Tapi kemarin kalau kita bandingin aja perang di Rusia dan Ukraine itu mereka terjadinya di akhir Februari dan baru berakhirnya itu di bulan akhir Mei. Itu harga meningkat cukup tajam waktu itu sekitar
40-50%. Nah, pada saat ini harga minyak mentah dunia itu meningkatnya udah hampir 2 kali lipat. Udah 90% dibandingin di akhir Februari dibandingin sama kondisi kemarin gitu yang sudah sampai 115 US dollar per barel gitu. Angkanya itu melonjaknya cukup besar gitu. Dan sebenarnya kenaikan harganya itu bukan berarti pemerintah memilih untuk tidak meningkatkan harga BBM subsidi, itu berarti nggak ada kenaikan harga BBM di domestik, harganya itu tetap naik gitu dan kita harus membayarnya. Tapi pemerintah hanya men-switching dari yang harusnya ini dibebankan ke rumah tangga tapi dibebanin ke anggaran pemerintah gitu. Jadi yang jadi risiko yang menanggung beban atau risiko lebih besar itu sebenarnya dari APBN atau fiskal gitu. Kalau misalnya kita tahu ya, mungkin kalau kita bahas fiskal nanti bisa di episode berikutnya gitu ya yang benar-benar mendalami terkait dengan fiskal. Tapi kalau dari segi bagaimana implikasinya ke daya beli dan juga apa yang dilakukan pemerintah ini nanti terhadap daya beli masyarakat, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkomunikasikan dengan baik kebijakan ini. Apakah memang benar pemerintah mampu untuk menjaga BBM subsidi ini sampai akhir tahun? Bagaimana kalau misalnya kenaikannya itu nanti lebih dari 2 kali lipat, misalnya harganya misalnya sampai 120 US dollar per barel gitu, apakah memang kita masih memiliki ruang fiskal untuk itu, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan hal ini lagi, mungkin kalau dari segi penerimaan negara itu ada ya uangnya gitu ya. Tapi kan ini kan berarti kan pemerintah sebenarnya pada saat kondisi sulit seperti ini dipaksa. Ini adalah sisi positif ya. Kita harus ngomong sisi positif juga. Sebenarnya ini pemerintah juga dipaksa untuk melakukan efisiensi dari anggaran atau belanja yang dilakukan. Sehingga mereka bisa lebih memilih dan mencoba untuk memprioritaskan mana yang penting dan juga mana yang bisa mereka mungkin depending terlebih dahulu gitu untuk sementara kayak gitu. Jadi di sisi yang agak kurang baiknya atau di sisi yang risikonya tinggi itu sebenarnya fiskal negara. Karena kalau misalnya tidak berhati-hati, beban fiskal pemerintah ini bisa melonjak sangat tinggi, yang mana sebenarnya kalau fiskal itu sudah sangat tinggi itu nanti juga akan menimbulkan rentetan dampak berikutnya gitu. Dan itu rentetan dampaknya juga dari segi makro kan juga banyak gitu, dengan adanya imbal hasil utangnya jadi lebih tinggi dan lain-lain gitu. Dan juga perlu dicatat juga bahwa ini nanti dampaknya juga ke inflasi juga ujung-ujungnya gitu. Bisa jadi nanti inflasi juga meningkat gitu karena tidak ada penjagaan permintaan yang dijaga ketat gitu oleh pemerintah, seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, kalau misalnya kami melihat dalam jangka pendek, ini merupakan salah satu kebijakan yang memang satu-satunya, mungkin kalau kita bisa bilang satu-satunya kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga harus berhati-hati melihat dampak dari kebijakan ini di jangka menengah dan juga jangka panjang. Bagaimana kalau misalnya konflik ini tidak akan berakhir dalam jangka panjang? Misalnya bagaimana kalau misalnya ini akan berlarut-larut konfliknya sampai ke semester 2 2026. Apakah kita memang memiliki fiskal yang cukup besar untuk seperti itu? Nah, takutnya adalah kalau misalnya ini dipaksa untuk ditahan terus-menerus, nanti rumah tangga jadi tidak memiliki kesiapan mental dari segi psikologis ya, mental dan juga pengaturan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mereka tidak bisa mencoba untuk mengurangi misalnya spendingnya untuk belanja-belanja yang non rutin untuk dikurangi. Jadi mereka lebih fokus untuk belanja untuk kebutuhan pokok gitu. Karena sebenarnya implikasinya seperti ini. Dengan pemerintah juga tidak meningkatkan harga BBM subsidi maupun non subsidi, itu sebenarnya
sektor swasta atau kegiatan aktivitas ekonomi itu sudah bisa mencoba mengekspektasikan, karena kan mereka acuannya harga global gitu. Mereka bisa melihat bahwa ekspektasi dari harga energi ini pasti akan naik, entah kapan ini akan ditingkatkan. Jadi mereka yang dilakukan pada saat ini adalah mereka sudah menahan untuk melakukan ekspansi, dimana untuk menahan melakukan ekspansi dampaknya adalah harga barang yang mereka produksi itu juga jadinya pastinya akan meningkat kan gitu. Dan tadi kita juga mention bahwa kenaikannya itu bukan cuma harga minyak, bukan harga gas, tapi juga harga-harga kebutuhan pangan lainnya sekarang saat ini meningkat, dari pupuk, dan kemarin kalau kita dengar ada kenaikan yang cukup besar di harga plastik. Harga plastik itu kan menjadi komponen yang salah satu komoditas yang penting ya gitu untuk usaha gitu. Jadi kalau misalnya produksi juga sudah bisa, mereka bisa melihat ekspektasi bahwa ini akan ada terjadi kenaikan harga, yang akan mereka lakukan sekarang adalah menahan untuk ekspansi. Mereka tidak akan melakukan ekspansi, produksinya juga akan dilakukan seperti pada kondisi normal, atau mungkin mereka bisa menurunkan produksi sehingga nanti pasokannya juga berkurang, dan implikasinya adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa yang tidak secara langsung dilalui oleh energi ini gitu. Jadi meskipun BBM subsidi maupun non subsidi sekarang juga masih belum disesuaikan ya, tidak meningkat, ada risiko bahwa harga barang dan jasa itu sudah ada penyesuaian gitu dari sektor swasta atau dari perusahaan-perusahaan atau produsen gitu. Oke. Berarti kebijakan pemerintah saat ini tuh memang tujuannya lebih ke melindungi masyarakat supaya tidak kaget dengan kenaikan harga yang tiba-tiba, dan dalam jangka pendek kebijakan ini aman-aman saja untuk diambil. Tapi jika konflik ini terjadi berkepanjangan, mungkin pemerintah perlu mewaspadai dan mempertimbangkan ulang ya, supaya jangan sampai kebijakan menahan harga ini justru jadi bom waktu yang juga ke depannya akan merugikan kondisi fiskal negara dan juga masyarakat. Tuh, nah terus tadi udah denger ya kalau misal di bulan Maret ini banyak kejadian seperti penutupan Selat Hormuz, terus juga ada Idul Fitri. Nah, gimana sih proyeksi inflasi di bulan April ini? Oke, ya untuk bulan April 2026 tentunya pasti transmisi dari harga energi dan juga depresiasi nilai rupiah itu kan masih akan berlanjut ya dari bulan Maret 2026 kemarin. Yang berbeda di April pastinya adalah berakhirnya pekan liburan, sudah berakhirnya lebaran, sehingga mungkin permintaan untuk barang-barang pokok dan pangan itu jadi lebih normalisasi, tapi kita bisa melihat ada upside risk dari adanya harga energi yang meningkat, dan juga harga plastik, harga pupuk yang juga meningkat, dan ongkos transportasi sekarang melalui harga pesawat yang juga sudah mulai disesuaikan. Itu kita bisa melihat bahwa memang tekanan dari untuk inflasi juga masih tinggi gitu ya di bulan April. Kemarin kalau kita estimasi di bulan April kita lihat bahwa inflasi mungkin ada di kisaran 2,4 sampai 2,53% dibandingkan dengan April tahun lalu. Dan perlu diingat angkanya memang turun, Maret 3,48%, terus di April 2,54%. Ini bukan berarti, jangan diartikan bahwa berarti nggak ada dampak gitu dari harga kenaikan harga energi, bukan. Tapi karena memang bandingin dengan bulan Maret 2026. Tapi secara bulanan kita melihat bahwa akan ada kenaikan sekitar 0,41% lagi di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret 2026. Tadi risiko-risiko yang paling utamanya adalah harga energi dan juga harga pangan. Oke, ini tadi proyeksinya ya dari Mbak Syahda. Nah, untuk kondisi realnya gimana? Itu bisa dibaca nanti di laporan inflasi bulanan kita yang akan terbit di awal Mei ya Mbak Syahda. Bisa diakses di website lpm.org. Oke. Pertanyaan penutup nih. Tadi kita udah denger ya gimana inflasi bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, terus gimana sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan rumah tangga untuk menavigasi dampak dari inflasi? Oke.
Ya, oke. Mungkin kalau untuk apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga, ini lebih tepat untuk dijelaskan untuk dari segi financial planner kali ya gitu. Kalau kita lihatnya dari segi makronya aja mungkin ya. Mungkin kalau dari segi makro tadi seperti yang sudah kita singgung bahwa kelompok berpendapatan menengah ke rendah itu memiliki porsi yang cukup besar untuk belanja yang sifatnya rutin. Di mana belanja rutin ini komponen utamanya adalah harga pangan, terus juga transportasi dan juga membayar untuk utilitas yang termasuk salah satunya adalah listrik dan juga bensin. Nah, di sini yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh rumah tangga adalah untuk bagaimana caranya mengelola atau mengatur keuangan dengan lebih baik, mendahulukan konsumsi-konsumsi rutin dan mungkin untuk menjaga konsumsi-konsumsi yang non rutin untuk ditunda terlebih dahulu sampai melihat kondisi konflik yang saat ini apakah ini akan berkepanjangan atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak berkepanjangan dan harga-harga domestik itu sudah bisa diredam volatilitasnya, itu baru mungkin bisa melakukan strategi lain gitu. Dan mungkin yang penting juga ya Mbak Dita terkait dengan inflasi dan juga BBM ini kaitan dengan BBM subsidi. Yang perlu masyarakat juga perhatikan adalah jangan sampai kita mencoba untuk melakukan pembelian yang cukup banyak gitu ya, karena kita panik gitu, terus kita hoarding gitu, atau kita membeli bensin dengan volume yang cukup banyak yang nantinya dapat menyebabkan adanya gangguan pasokan gitu. Karena yang harus dijaga pada kondisi ketidakpastian ini adalah pasokan yang bisa memadai untuk semua masyarakat. Dan salah satu upaya pemerintah yang sudah dilakukan juga kan mereka membatasi ya sekarang. Jadi untuk BBM subsidi itu dibatasi 50 liter per hari gitu untuk satu kepala masyarakat yang mendapatkan subsidi BBM. Itu salah satu upaya, menurut saya itu salah satu upaya yang perlu diapresiasi juga oleh pemerintah, yang memang perlu dilakukan karena untuk menjaga itu tadi, untuk menjaga gimana caranya pasokan ini tetap memadai untuk seluruh masyarakat gitu. Jadi tadi mengelola keuangan dengan baik, mengedepankan konsumsi rutin, sama juga untuk tidak panik gitu, untuk tidak melakukan hal-hal impulsif gitu, tidak melakukan hal-hal impulsif atau kayak menjadi membeli barang yang seharusnya volumenya itu normal tapi melonjak tiba-tiba gitu. Itu harus lebih berhati-hati. Oke, jadi tetaplah melakukan aktivitas konsumsi secara bijak ya. Oke, baik. Gak terasa udah lama nih kita mengobrol. Seneng banget ya hari ini jadi lebih tahu banyak tentang inflasi. Terus juga jadi dapet perspektif yang jelas gitu mengenai sebenarnya gimana dampak dari penutupan Selat Hormuz ke angka inflasi. Terus sebetulnya apa yang perlu kita waspadai, termasuk tips bagaimana cara menavigasi dampak dari inflasi ini gitu. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Syahda atas penjelasannya. Semoga sehat selalu dan lancar selalu untuk segala urusannya Mbak. Nah, ya, kita sudah di penghujung episode Tanya Peneliti hari ini. Masih akan ada banyak lagi topik-topik seru di episode-episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube LPM FEB UI dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media LPM FEB UI untuk bisa mendapatkan banyak info-info menarik lainnya. Saya Dita selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.